Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama aku adalah Cuksuci Fitriani. NIM aku 180210237. Kali ini aku akan membahas fungsi-fungsi dari manajemen logistik bagian penentuan kebutuhan. Sebelumnya aku mau berterima kasih kepada Ibu Risna Dewi, SSSOS MST yang telah mengajarkan kami di satu semester ini pada mata kuliah pengelolaan barang dan jasa. Langsung aja yuk. Nah, yang pertama aku akan membahas pengertian penentuan kebutuhan, yang kedua fungsi penentuan kebutuhan, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan. Langsung aja yuk. Sebelumnya, apa sih penentuan kebutuhan logistik itu? Nah, penentuan kebutuhan logistik merupakan bagian kegiatan pengadaan logistik yang cukup krusial atau penting dan strategis karena kegiatan ini sangat menentukan tingkat efektivitas kerja setiap unit kerja yang ada di suatu organisasi. Nah, berarti kebutuhan yang memang kita butuhkan sehari-hari, seperti dalam organisasi, bisa beberapa informasi, seni dan ilmu, dan juga sumber daya yang lainnya. Penentuan kebutuhan logistik adalah segala kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian dan perencanaan dan merupakan dasar serta pedoman dalam melakukan suatu tindakan tertentu di bidang kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Nah, selanjutnya kita ke fungsi penentuan kebutuhan. Yang pertama, menetapkan sasaran bidang perlengkapan material berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, meletakkan landasan atau pedoman penyelenggaraan bidang perlengkapan. Dan yang terakhir, sebagai dasar pengukuran-pengukuran dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perlengkapan, baik dalam skala fisik maupun dalam skala mata uang. Kita lihat yuk, gimana sih kegiatan manajemen logistik itu berlangsung? Nah, kalian bisa lihat kan, gimana sih pergudangan itu? Yang dimana biasanya barang-barang disimpan. Di situ kalian bisa lihat, ada staf yang lagi mengidentifikasi barang, mengangkut barang. Nah, sampai kepada pengambilan barang atau kegiatan mengimport barang sesuai kebutuhan. Nah, kalian bisa lihat kan, pengimportannya bisa ke seluruh luar negeri tergantung sumber daya yang dibutuhkan. Nah, di faktor yuridis ini, pada dasarnya faktor ini meliputi tentang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta batasan-batasan terhadap keamanan, desain, penyediaan barang, pengadaan, dan sebagainya. Di faktor ini itu, peraturan-peraturan itu sangat penting. Iya, karena jika sewaktu-sewaktu terjadi kesalahan dalam penentuan kebutuhan logistik, akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesalahan ini juga mengakibatkan pemborosan keuangan organisasi. Makanya diperlukan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta batasan terhadap keamanan. Selanjutnya di faktor-faktornya ini ada persyaratan proyek. Faktor ini mencakup tujuan proyek atau objektif proyek dalam waktu tertentu atau operasional dan administratif. Biasanya kondisi lokasi itu dicek dari keadaan medan, tanah, cuaca, geografis, dan demografis, serta perhubungan transportasi. Dari kondisi angkutan, perhubungan darat, laut, udara, serta pelabuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, evaluasi sosial ekonomi. Proses penentuan kebutuhan menurut pemikiran yang luas dan mendalam, terutama dalam hal evaluasi untuk menentukan jenis-jenis teknologi yang akan digunakan. Karena penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha dan evaluasi pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Dengan mempertimbangkan aspek budaya dan faktor-faktor sosioekonomi, diharapkan akan terjadi pemilihan dan penentuan teknologi tepat guna. Artinya, teknologi yang dipakai mampu mengatasi suatu problem tertentu atau beberapa problem yang dihadapi. Nah, gimana nih menurut kalian?
Oh ya teman-teman, sekian dari penjelasan aku di materi ini. Aku mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan dalam penyampaian materi. Nah, sekian di sini aku mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.